Pernah nggak sih kalian ke Bali terus pesen ojek atau taksi online? Kelihatannya simple aja ya kan? Tapi ternyata di balik kemudahan aplikasi itu ada pertarungan sengit soal aturan, ekonomi, dan soal siapa sih yang sebetulnya berhak cari nafkah di Pulau Dewata? Nah, yuk kita kupas tuntas. Coba deh perhatiin, mungkin selama ini kalian nggak pernah kepikiran, tapi plat nomor kendaraan yang kalian naiki di Bali itu punya cerita besar di baliknya. Ini bukan cuma sekedar kode wilayah, tapi ini simbol pertarungan ekonomi, aturan yang dilanggar, dan perjuangan warga lokal. Perjalanan kalian dari titik A ke B itu cuma bagian kecil dari sebuah drama yang jauh lebih besar. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita mulai dari masalah plat nomor, terus kita lihat aturan resminya gimana, dan kenyataan di lapangan kayak apa. Kita juga bakal coba ngerti kenapa aturan ini ada, dengerin argumen dari dua sisi yang berlawanan, dan akhirnya kita lihat gimana pemerintah turun tangan. Coba bayangin deh jalanan di Canggu atau Seminyak. Pasti kebayangkan lautan motor dan mobil. Nah, di tengah keramaian itu, ada ribuan jaket hijau ojek online di mana-mana. Mereka ini emang penyelamat banget pas kita butuh tumpangan cepat. Tapi, kehadiran mereka yang masif banget ini ternyata memicu masalah serius yang mungkin nggak kita sadari. Ngeliat kondisi yang makin semrawut ini, pemerintah Bali jelas nggak tinggal diem dong. Mereka udah ngeluarin aturan main yang harusnya bisa bikin semuanya lebih tertib. Sekarang, mari kita lihat apa kata aturannya. Nah, ini dia nih senjatanya, Pergub Bali nomor 40 tahun 2019. Aturan ini punya dua tujuan utama. Yang pertama, ngatur ojol yang makin membludak. Dan yang kedua, ini yang lebih penting, ngelindungin mata pencaharian para pengemudi lokal. Poin utamanya itu sederhana banget, tapi dampaknya besar. Syaratnya gampang banget kedengerannya, cuma dua. Pertama, harus punya KTP Bali. Kedua, kendaraannya harus plat DK. Simple kan? Tujuannya jelas banget, biar kerjaan ini jadi haknya warga lokal. Secara teori, aplikasi-aplikasi besar juga setuju sama aturan ini. Tapi, pertanyaannya, apa benar di lapangan semudah itu? Nah, disinilah ceritanya jadi makin ribet. Soalnya, antara aturan yang cantik tertulis di atas kertas, sama kenyataan pahit di jalanan Bali itu, bedanya kayak langit dan bumi. Jauh banget. Coba deh lihat perbandingannya. Aturannya bilang driver harus KTP Bali. Tapi di jalanan penuh sama driver dari luar pulau. Aturannya wajibin plat DK. Tapi plat B, L, F, seliweran di mana-mana. Aturan sih ada, tapi ternyata kreativitas buat ngakalin aturan itu jauh lebih tinggi. Terus gimana caranya mereka bisa lolos? Wah, modusnya pinter. Yang pertama, sewa akun dari orang lokal. Jadi, jangan kaget kalau di aplikasi namanya Wayan, tapi pas datang orangnya beda. Terus ada cara yang lebih nekat, tinggal ganti aja plat nomor aslinya pakai plat DK palsu. Gampang banget kan buat ngelabuin sistem? Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa sih pemerintah Bali segitunya? Kayak protektif banget. Nah, ini tuh bukan cuma soal plat nomor atau lalu lintas. Ini soal perputaran uang dan soal menjaga ekonomi masyarakat Bali itu sendiri. Kutipan dari Gubernur Bali ini ngejelasin semuanya. Intinya simpel, rezeki di Bali ya buat orang Bali dulu. Semangatnya itu mau mastiin kalau setiap rupiah yang dihasilkan dari pariwisata bisa dinikmati sama warga lokal, bukan malah lari keluar pulau. Nah, yang ditakutin pemerintah tuh ini, kebocoran ekonomi. Gini deh, bayangin duit yang kalian bayar buat ojol. Kalau drivernya orang Bali, duit itu bakal muter di sana, buat beli makan di warung lokal, buat keperluan adat. Tapi kalau drivernya dari luar, duitnya ya bocor, dikirim ke kampung halamannya, dan nggak ngasih dampak apa-apa buat ekonomi Bali. Tapi jangan salah sangka, Bali itu nggak sendirian loh ngelakuin ini. Kebijakan protektif kayak gini itu udah jadi tren global loh. Di Singapura, kamu harus jadi warga negara sana buat jadi sopir taksi. Di Beijing, butuh izin tinggal khusus. Intinya, di mana-mana juga gitu. Kota-kota besar berusaha ngelindungin pekerjaan transportasi lokal mereka. Bali cuma ngikutin pola yang sama. Tapi, namanya juga masalah. Pasti ada dua sisi. Ceritanya nggak sesederhana itu. Sekarang, kita coba dengerin suara dari pihak seberang. Dari mereka yang merasa dirugikan sama aturan ini. Karena jujur, argumen kedua belah pihak sama-sama kuat. Nah, di sini nih, adu argumennya. Di satu sisi, driver lokal teriak, "Woi, ini kandang kita, ini rezeki kita." Tapi di sisi lain, driver pendatang ngebales, "Loh, kita kan sama-sama WNI, masa nyari kerja di negara sendiri nggak boleh?" Ini udah jadi pertarungan antara hak komunal melawan hak individu. Dan argumen para pendatang ini kuat loh dasarnya.
Konstitusi kita, UUD 1945, kan ngejamin hak setiap warga negara untuk dapat pekerjaan. Nah, ini yang bikin dilema. Aturan daerah berpotensi nabrak hukum tertinggi di negara kita. Rumit kan? Karena situasi di lapangan makin panas dan tekanannya makin kenceng, akhirnya pemerintah dan aparat nggak punya pilihan lain selain bertindak. Udah nggak cukup cuma ngomong doang, sekarang waktunya penegakan hukum yang serius. Pas demo besar-besaran, tuntutan driver lokal tuh jelas banget. Mereka minta jumlah driver dibatasi, aturan plat non-deka ditegakkan tanpa pandang bulu, rekrutmen cuma buat yang punya KTP Bali, dan tarifnya distandarin. Mereka udah bukan minta tolong lagi, mereka menuntut perubahan. Dan hasilnya, ada tindakan nyata. Cuma dalam sekali razia di area Canggu, langsung disita tuh 80 jaket driver ilegal. Ini bukan lagi gertak sambal. Ini nunjukin kalau pemerintah dan aparat kali ini beneran serius. Jadi kita bisa lihat ya, gimana situasinya makin memanas. Awalnya cuma dibahas di gedung dewan, terus meledak jadi demo di jalanan. Gubernur sempat keluarin surat edaran, dan puncaknya, polisi yang akhirnya turun tangan langsung dengan razia besar-besaran. Prosesnya cepet banget dan kayaknya nggak bisa dihindari. Terus langkah selanjutnya apa? Nah, rencananya aturannya mau naik kelas. Dari yang tadinya cuma peraturan gubernur atau pergub, mau dijadiin peraturan daerah atau perda. Bedanya apa? Perda itu lebih bergigi. Ada sanksi denda yang jelas, biar yang mau nakal mikir 1000 kali sebelum melanggar. Nah, kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan besar. Ini adalah inti dari dilema yang lagi dihadapi Bali dan mungkin banyak tempat wisata lain di seluruh dunia. Gimana caranya sebuah tempat bisa jadi warga dunia, terbuka buat semua orang, tapi di saat yang sama juga harus ngelindungin warganya sendiri? Pertanyaan berat yang jawabannya mungkin gak akan pernah sesederhana itu.